Haleluya. Selamat pagi, prajurit muda Koran 1 Jakarta yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar semuanya adik-adik? Masih tetap di rumah aja ya. Dan pagi ini kita kembali lagi bersama dalam ibadah online prajurit muda. Dan Kak Fria sungguh bersyukur pada pagi hari ini karena kita boleh kembali bertemu, dan kakak yakin dan percaya kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, dan kita bersyukur untuk penyertaan serta perlindungan Tuhan juga dalam kehidupan kita masing-masing dalam kurang lebih 1 minggu ini. Dan sebelum kita berdoa adik-adik, kita akan mengucapkan perjanjian prajurit muda terlebih dahulu ya. Setelah itu kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Salut. Haleluya. Perjanjian prajurit muda. Sesudah meninggalkan dosa, maka sekarang saya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anaknya yang dikasihi dan dengar-dengaran, serta menjadi prajuritnya yang setia, berjuang dan menolong orang lain untuk menjadi pengikutnya. Saya berjanji untuk berdoa, membaca kitab suci, dan berpantang meminum minuman keras, tidak merokok, dan berusaha hidup suci, jujur, dan benar. Haleluya. Ya adik-adik, mari kita agungkan dan mari kita puji kebesaran Tuhan. Kita nyanyikan kor ini, maka jiwaku sorak berseru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, untuk perlindungan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur karena kami boleh kembali beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh mendapatkan berkat melalui ibadah online kami pagi hari ini.
kami serahkan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan, kiranya boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan Yesus saja. Terpuji dan termulia Tuhan. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, pujian dari buku nyanyian Bara Keselamatan nomor 9 menyatakan bahwa Allah itu baik. Ya, kakak yakin percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik bagi kakak dan bagi kita semuanya. Mari kita bersama nyanyikan pujian ini bersama-sama, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga beserta dengan kornya. Allah itu baik. Mari bersama Tuhan Yesus Allah yang sangat baik, seperti yang sudah kita pujikan baru saja. Tapi dia juga bukan hanya Allah yang baik, dia juga Allah yang melindungi kita, Allah gembala kita, Allah kekuatan kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Kuasa Tuhan adik-adik sangat besar. Bahkan untuk COVID-19 ini pun Tuhan berkuasa atasnya. Kalau saat ini kita diizinkan Tuhan untuk mengalaminya, Tuhan ingin kita pun mengalaminya dan melewatinya bersama dengan Tuhan. Pasti kita akan melaluinya bersama-sama dengan penuh kemenangan. Ya adik-adik, sudah lama ya, hampir 3 bulan kita ada di rumah. Mungkin sebagian sudah mulai bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja. Tapi mungkin ada juga yang senang karena mungkin tidak sekolah, tidak berkegiatan seperti biasanya. Ya, tapi apapun yang adik-adik alami, jangan sedih, jangan berkecil hati, jangan kecewa dengan keadaan kita saat ini. Kita bersyukur, kita harus bersyukur untuk setiap keadaan yang kita jalani hari-hari ini. Yang penting kita tetap di rumah aja, tetap berdoa dan tetap percaya dan berharap kepada kuasa Tuhan. Pujian nomor 19 akan kita pujikan bersama, mengatakan Tuhan kekuatanku, ku puji namanya. Kita nyanyikan pujian ini ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat bersama-sama. Selalu
kuasa Tuhan pasti akan menang. Kiranya pujian tadi menguatkan kita dan memberikan semangat untuk menjalani hari-hari ke depan, tentunya bersama dengan Tuhan. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pujian nomor 197 dari buku nyanyian kita akan mengantarkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Felis. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama. Kiranya akan memberkati kami, terutama Tuhan akan berkati Kak Felis yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpuji dan termulia Tuhan, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik PM yang diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan suara Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita akan lipat tangan dan tutup mata. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini ada kesempatan lagi buat kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, buka hati kami, buka telinga kami, supaya firman-Mu dapat kami dengar dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Berkati Kak Felis yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan, agar dapat berkata-kata surut dengan kehendak Tuhan, dan kami semua yang mendengarnya beroleh berkat di dalamnya. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik pelajut muda, pada pagi hari ini tema pembahasan firman Tuhan kita adalah mengenai doa. Apa itu doa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa adalah sebuah permohonan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Atau juga diartikan sebuah persekutuan rohani dengan Tuhan. Jika kita mau jujur, kalau ngomong soal doa, sebagian dari kita pasti ngerasa rendah diri ya. Karena mungkin kita gak bisa merangkai kata-kata yang indah. Apalagi kalau misalkan kita ditunjuk untuk berdoa atau pimpin doa. Pasti sebagian dari kita merasa malu ataupun rendah diri. Tetapi kita gak usah memperumit mengenai hal itu. Karena sesungguhnya di dalam doa itu adalah percakapan dua arah antara kita dengan Tuhan.
Kita anggap saja doa sebagai kita berbicara kepada Tuhan. Kita tidak perlu kata-kata yang indah karena Tuhan sendiri mengetahui isi hati kita. Jadi kita cukup datang kepada Tuhan, mengungkapkan apa isi hati kita. Itulah komunikasi kita dengan Tuhan. 2 minggu lalu kita berbicara tentang hidup menurut roh. Hal yang penting di dalam berdoa, kita harus membiarkan roh memimpin kita di dalam doa. Pembacaan Alkitab pada hari ini Kak Felis ambil di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27 yang berkata demikian. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa roh yang memimpin kita di dalam doa, bahwa sebenarnya kita itu gak bisa berdoa. Tapi roh yang memimpin kita di dalam doa. Kalau kita hidup di dalam roh, seperti yang 2 minggu lalu kita bicarakan, kita membiarkan roh memimpin doa kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Bahkan di ayat 26 dikatakan, roh itu bisa memimpin kita dalam doa yang tidak terucapkan. Bahkan kadang-kadang tanpa kata-kata kita juga bisa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri dikatakan di ayat ke-27, Dia yang menyelidiki hati kita. Dia pasti mengerti isi hati kita. Jadi di dalam berdoa, kita harus benar-benar sungguh-sungguh membiarkan roh memimpin kita di dalam doa dan mengungkapkan apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Ada 8 hal yang mau kita pelajari mengenai doa pada pagi hari ini. Yang pertama adalah di dalam doa kita itu berusaha mengenal Tuhan. Kalau kita mau berdoa, mau sering-sering berdoa, itu artinya kita mau punya kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu artinya di dalam doa kita berusaha untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Pelajaran yang kedua mengenai doa, kita dalam doa menyampaikan kerinduan atau isi hati kita kepada Tuhan. Nah, jadi seperti Kak Fel sudah sampaikan di awal bahwa doa kita itu kita bisa sampaikan apa yang menjadi isi hati kita atau kerinduan-kerinduan kita. Hal yang ketiga yang kita pelajari mengenai doa adalah kita mau mendengar apa yang Tuhan katakan kepada roh kita saat kita berdoa. Kita mau dengar Roh Kudus Tuhan berkata apa untuk menunjukkan jalan yang benar dalam kehidupan kita. Itu pelajaran yang ketiga yang kita pelajari mengenai doa. Lalu yang keempat, di dalam doa kita menyuarakan kebutuhan kita kepada Tuhan supaya Dia menolong kita. Nah, jadi doa adalah sebuah komunikasi kita kepada Tuhan ketika kita dalam kesusahan, ketika kita di dalam kelemahan, kita meminta Tuhan menolong kita menghadapi semua permasalahan kita. Lalu yang kelima, di dalam doa kita itu memuji karyanya yang besar dalam hidup kita. Jadi di dalam doa adalah sebuah alat kita untuk memuji betapa luar biasa Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Lalu yang keenam, di dalam doa kita mau memohon penghiburan kepadanya. Artinya apa? Di dalam penderitaan kita bisa datang kepada Tuhan melalui doa. Duduk bersama Tuhan di dalam penderitaan kita dan memohon penghiburan daripada Tuhan. Nah, yang ketujuh, di dalam doa adalah sebuah alat kita untuk bersyukur, mengungkapkan betapa kita bersyukur, betapa kita berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, di dalam doa kita mau belajar bahwa doa adalah sebuah percakapan yang berkesinambungan dengan Tuhan. Berkesinambungan itu artinya
yang terus menerus gitu ya. Jadi doa itu nggak bisa cuma sekali. Jadi doa itu adalah sebuah gaya yang harus kita lakukan setiap saat, harus kita bangun setiap saat supaya kita memiliki hubungan komunikasi yang dekat dengan Tuhan. Adik-adik PM semua, kita harus menyadari betapa pentingnya berdoa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita harus membangun kehidupan doa kita. Jadi artinya kalau adik-adik PM semua sudah mulai lalai untuk berdoa, di saat kita masih di rumah aja adalah kesempatan yang indah kita untuk belajar berdoa, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita, dan kita melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Jangan lupa di dalam doa puji Dia, lalu ucapkan syukur dan ungkapkan apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita. Dan lihat betapa luar biasa Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Dia. Jangan lupa ketika masih di rumah aja, kita doakan bangsa kita doakan pemerintahan yang ada di negara kita, supaya Tuhan memulihkan keadaan negara kita, Tuhan memulihkan keadaan kita. Refleksi kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, sudahkah kita memiliki kehidupan doa yang erat dengan Tuhan? Dan yang kedua, coba kita ingat bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Pikirkan hal itu menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan.